Baiklah, saya akan menjelaskan sistem endokrin. Apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar dan organ dalam tubuh yang memproduksi, menyimpan, dan melepaskan hormon. Sistem ini bekerja bersama dengan sistem saraf untuk mengatur berbagai fungsi tubuh, termasuk pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan respon terhadap stres. Sedangkan hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dan dilepaskan ke dalam aliran darah. Mereka bertindak sebagai pembawa pesan untuk mengatur proses fisiologis dengan berinteraksi dengan sel-sel tertentu yang memiliki reseptor untuk hormon tersebut. Beberapa contoh hormon termasuk insulin, adrenalin, estrogen, dan testosteron. Bagaimana sih mekanisme kerja hormon? Yang pertama yaitu sintesis dan sekresi. Hormon diproduksi oleh kelenjar endokrin dan kemudian disekresikan ke dalam aliran darah. Dan yang kedua, transportasi. Hormon beredar dalam darah menuju sel target. Beberapa hormon larut dalam air dan bergerak bebas dalam plasma darah. Sementara yang lainnya, seperti hormon steroid, terikat pada protein pengangkut. Dan yang ketiga, pengikatan ke reseptor. Hormon berinteraksi dengan reseptor spesifik pada permukaan sel target atau di dalam sel. Hormon yang larut dalam air seperti insulin biasanya mengikat reseptor pada membran sel, sedangkan hormon yang larut dalam lemak seperti hormon steroid menembus membran sel dan mengikat reseptor di dalam sitoplasma atau nukleus. Dan yang keempat, transduksi sinyal. Pengikatan hormon ke reseptor memicu serangkaian reaksi dalam sel yang dikenal sebagai transduksi sinyal. Ini dapat melibatkan aktivitas atau inaktivitas enzim, perubahan permeabilitas membran, atau modulasi aktivitas genetik. Dan yang kelima, respons seluler. Akhirnya, sel target merespons sinyal hormon dengan melakukan perubahan spesifik dalam fungsinya. Ini bisa berarti peningkatan atau penurunan aktivitas enzim, perubahan dalam sintesis protein, perubahan dalam pertumbuhan sel, atau perubahan dalam sekresi zat lain. Dan yang keenam, terminasi sinyal. Setelah hormon melaksanakan fungsinya, sinyal hormonal diakhiri melalui mekanisme degradasi hormon, pengambilan hormon oleh sel target, atau desensitisiasi reseptor. Selanjutnya, kelenjar endokrin pada tubuh manusia. Yang pertama ada kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar hipofisis terdapat di dasar tengkorak di bawah otak. Kelenjar ini berbentuk tonjolan sebesar 1 butir kacang tanah. Kelenjar hipofisis menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kerja kelenjar hormon lainnya. Karena fungsinya tersebut, kelenjar hipofisis disebut kelenjar kepala bagi kelenjar endokrin lainnya. Kelenjar hipofisis terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian depan atau lobus anterior, bagian tengah lobus intermedia, dan bagian belakang lobus posterior. Dan yang kedua yaitu kelenjar tiroid atau gondok. Kelenjar tiroid berjumlah sepasang 2 lobus dan terletak di leher bagian depan dan di bawah jakun. Kelenjar gondok menghasilkan hormon tiroksin. Hormon tiroksin mengandung yodium. Fungsi hormon tiroksin adalah mengatur pertukaran zat atau metabolisme di dalam tubuh serta mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh serta mental. Yang ketiga yaitu kelenjar adrenal. Kelenjar adrenalin terletak menempel di atas ginjal. Di setiap ginjal terdapat 1 kelenjar adrenal. Kelenjar ini dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu bagian dalam atau medula dan bagian luar atau korteks. Bagian dalam atau medula menyekresikan hormon adrenalin. Berbeda dengan hormon pada umumnya, hormon adrenalin mempunyai pengaruh yang cepat. Hormon adrenalin menyebabkan meningkatnya denyut jantung atau memacu aktivitas jantung, meningkatkan kecepatan pernafasan, dan menaikkan tekanan darah atau menyempitkan pembuluh darah. Dan yang keempat yaitu kelenjar pankreas. Pankreas adalah suatu kelenjar yang berperan dalam proses pencernaan. Selain mensekresikan enzim pencernaan, pankreas juga mensekresikan 2 hormon yang penting, yaitu insulin dan glukagon.
Hormon insulin dan hormon glukagon berfungsi dalam pengaturan kadar glukosa dalam darah. Hormon insulin dan hormon glukagon bekerja secara berlawanan atau antagonis. Hormon insulin berperan menurunkan kadar glukosa dalam darah, sedangkan hormon glukagon berfungsi meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Selanjutnya yang kelima yaitu kelenjar kelamin atau gonad. Nah, yang pertama pada kelenjar kelamin pria. Kelenjar kelamin pria adalah testis. Testis adalah organ reproduksi yang menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma. Selain itu, testis juga berfungsi sebagai kelenjar endokrin. Hormon yang dihasilkan oleh testis adalah hormon testosteron. Hormon testosteron berperan untuk menimbulkan atau mengatur tanda-tanda kelamin sekunder pada pria. Misalnya, suara yang membesar, dada yang bidang, tumbuh kumis, tumbuh jakun, dan tumbuh rambut pada kaki. Selain itu, hormon testosteron juga berperan dalam proses pembentukan sperma. Dan yang kedua yaitu kelenjar pada kelamin wanita. Kelenjar kelamin wanita adalah ovarium. Ovarium merupakan organ reproduksi wanita yang menghasilkan sel telur atau ovum. Selain itu, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen berfungsi mengatur tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, misalnya perkembangan payudara, pinggul, dan perkembangan bentuk tubuh wanita lainnya.